Sesungguhnya minum kopi yang paling benar itu adalah pahit. Kalau antum mau sehat, pengen mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, kopi itu kan sunnah sebenarnya. Nanti antum bisa cari hadisnya. Kopi itu sunnah, tapi sunnahnya apa? Pahit. Bukan dikasih gula, bukan dikasih susu, apalagi dikasih creamer, kan gitu. Ya itu yang membuat nggak sehatnya di situ. Karena sesungguhnya endapan ilmu itu menyertainya. Ya, endapan daripada kopi itu menyertainya. Itu logika sederhananya. Seperti itu. Jadi antum bersabar aja. Guru antum bilang A, antum lakuin berat, capek, terkadang kesinggung dan sebagainya. Karena itu ada ilmu yang mengikutinya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali, yang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang kita bisa berada di satu majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dan mendoakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan syafaat beliau, dengan karunia-Nya beliau, kita masih menikmati banyak kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama nikmat aman, nikmat tenang, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Alhamdulillah, insyaallah di hari Ahad ini kita akan murojaah dulu. Kemarin bahasan terakhir kita apa? Bahasan terakhir kita apa? Apa? Ada 4 hal agar kita menjadi generasi yang terbaik. Yang pertama apa kemarin? Memiliki guru atau pemimpin yang terbaik. Silahkan antum semua pilih pemimpin yang terbaik, pilih guru yang terbaik. Entah nanti antum keluar dari sini cari seorang pemimpin yang terbaik. Antum pergi kemana, harus antum punya pemimpin yang terbaik, punya guru yang terbaik. Yang berikutnya apa? Selalu merisaukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang kecil ya. Galau karena nggak dikasih uang saku gitu ya. Galau karena dibully gitu ya. Galau karena apa? Apa Gaza biasanya? Galau karena nggak ada bola tadi sore gitu ya. Adobe nggak ada bola, ya kemana bolanya? Taya acis. Apa taya acis? Nggak ada uang katanya kan gitu. Wow, gampang kalau itu. Minta aja ke Allah gitu ya. Nanti tiba-tiba datang itu. Gitu. Yang berikutnya apa? Hendaknya tidak menunda-nunda kebaikan. Kalau antum di depan mata antum ada kebaikan, walaupun itu kecil sebiji zarah pun, antum ambil kebaikan itu. Jangan dinantiin, engke wae lah gitu ya. Engke wae lah. Biasanya kan gitu ya. Ada kebaikan apa ini? Oh, ada kebaikan, katakanlah di pondok seringnya apa sih? Sampah berserakan, nggak mau nyuci nampan, apalagi? Yang sering terjadi apa? Apa, Fif? Kasur berserakan, terus apa lagi? Cucian tadi cuci-cuci gitu. Masya Allah. Ada relawan kebersihan gitu ya. Insya Allah. Silahkan antum ambil kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda. Yang keempat apa? Harus memahami sejarah.
Sejarah itu pasti berulang. Sejarah itu pasti berulang. Jadi bakar akan keulang lagi. Sejarah kita lihat para sahabat, nabi, para tabiin gitu ya, atau generasi seterusnya. Setelah tabiin, antum belajar di sana. Antum mau menempelkan karakter siapa yang berada di diri antum. Habis sering bilang kayak gitu ya. Kemarin Abi ngelihat santri tuh bikin video apa kemarin? Yang siapa yang jadi yang takut sama setan? Siapa yang kemarin jadi setan? Gaza ya. Nah itu kita menempelkan karakter kita. Karakter kita seperti apa? Abdurrahman bin Auf kah? Umar bin Khattab kah? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah? Gitu ya. Jadi kita tempelkan karakter siapa? Kita belajar dari beliau. Oh, saya kayaknya cocoknya jadi pengusaha. Saya pengen jadi Abdurrahman bin Auf gitu ya. Tapi jangan dipaksakan kalau memang bukan karakternya itu gitu ya. Karena sesungguhnya kekayaan itu melalaikan. Tapi kalau kita bisa amanah dengan kekayaan itu, tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi ada 4 karakter yang teman-teman semuanya harus punya guru. Punya guru yang terbaik, selalu merisaukan hal-hal yang besar, gitu ya. Tidak menunda-nunda melakukan pekerjaan gitu ya, kebaikan. Dan yang terakhir itu selalu belajar terhadap sejarah. Sejarah itu pasti berulang. Gitu. Alhamdulillah, kita hari ini akan sedikit belajar tentang masih konsepnya, temanya masih pemuda, tapi masih senang dengan tema-tema pemuda ini. Karena ngelihat antum semua itu energi nggak ada habisnya, itu yang habis senang, gitu ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13, di situ disebutkan, ada yang bisa bacain Al-Kahfi ayat 13? Ayo Gaza, yang bawa Quran itu udah. Baca Gaza. Insyaallah. Nahnu nahusu, mereka adalah pemuda alaika apa? Naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang seperti apa? Pemuda yang beriman. Ini kata kuncinya ya. Pemuda itu harus beriman, gitu ya. Supaya apa? Kita itu beriman. Selanjutnya bi rabbihim wa zidnahum huda. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kan kisah seorang pemuda yang kemarin Nabi sudah sebutkan. Pemuda Ashabul Kahfi yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu dengan kasih sayangnya gitu ya, mengasingkan mereka ke gua gitu itu kan. Selama berapa tahun? 309 tahun. Ngapain di sana? Tidur. Di gua nyaman nggak? Di gua nyaman nggak? Pengap. Matahari juga kurang, gitu kan? Terus apa lagi? Bau. Nggak ada kasur spring bed. Kalau kalian bukan spring bed, apa namanya? Kasur busa, gitu. Tapi apa yang mereka dapatkan karena keimanannya tersebut? Mereka itu mendapatkan petunjuk. Luar biasanya Allah. Jadi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu enak dapatnya gitu ya. Selalu dengan adanya pengorbanan gitu. Tapi luar biasa yang didapat itu ya. Ditidurkan selama 309 tahun dan enggak kerasa sama sekali 309 tahun itu. Kayak sebentar sekali.
Itu kalau Allah sudah berkehendak itu seperti itu. Gitu ya. Makanya antum semua di sini berkorban luar biasa. Itu butuh kesabaran. Seperti halnya perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Nih, Abi bacakan ya. Nasihat dari Imam Syafi'i. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru. Pasti kalian gak akan nyaman ini. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru. Karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan terhadap guru. Karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Dengan guru itu sabar. Sering marah, sering antum semuanya kena kena getahnya dan sebagainya. Tapi disitulah endapan ilmu itu menyertainya. Ibaratnya kalau sekarang minuman ya kopi lah gitu ya. Tahu kopi? Kopi kan ada ampasnya ya. Rasanya apa? Pahit. Ada yang masih minum kopi itu manis? Sesungguhnya minum kopi yang paling benar itu adalah pahit. Kalau antum mau sehat, pengen mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, kopi itu kan sunnah sebenarnya. Nanti antum bisa cari hadisnya. Kopi itu sunnah. Tapi sunnahnya apa? Pahit. Bukan dikasih gula, bukan dikasih susu, apalagi dikasih creamer, kan gitu. Ya itu yang membuat nggak sehatnya di situ. Karena sesungguhnya endapan ilmu itu menyertainya. Ya, endapan daripada kopi itu menyertainya. Itu logika sederhananya. Seperti itu. Jadi antum bersabar aja. Guru antum bilang A, antum lakuin berat, capek, terkadang kesinggung dan sebagainya. Karena itu ada ilmu yang mengikutinya, gitu ya. Nih selanjutnya nih perkataan dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, meskipun sesaat, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, meskipun sesaat, maka akan menahan hinaan dan kebodohan sepanjang hidupnya. Tapi ulang ya, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meskipun sesaat. Jadi belajar itu senang terus gitu ya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meskipun sesaat, maka akan menahan hinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Apa artinya? Belajar itu butuh pengorbanan, butuh hal yang harus kita korbankan. Makanya barang siapa yang belum menahan pahitnya belajar meskipun sesaat, maka akan menahan hinaan dan kebodohan sepanjang hidupnya. Butuh pengorbanan yang luar biasa untuk kita belajar. Antum meninggalkan orang tua antum, gitu ya, butuh pengorbanan. Meninggalkan hal-hal yang nyaman di rumah itu pengorbanan, gitu ya. Meninggalkan gadget yang mungkin antum di rumah punya setan gepeng, yang gitu kan. Kemarin ada yang bilang bisa ngelihat Instagram, bisa ngelihat apa di rumah. Antum berkorban meninggalkan itu semuanya. Antum merasakan pahitnya itu supaya apa? Supaya kebodohan kita hilang. Supaya kebodohan itu hilang. Belajar itu nggak nyaman, gitu ya. Belajar itu nggak nyaman. Tapi di situ ada sari-sari yang untuk menyiapkan diri kita untuk akhirat nanti, insya Allah. Karena pemuda yang sangat luar biasa itu adalah pemuda yang bisa menahan hawa nafsu. Apa? Pemuda yang sangat luar biasa itu adalah pemuda yang bisa menahan hawa nafsu. Nafsu apa?
Nafsu apa? Nafsu apa? Nafsu dunia. Nafsu dunia. Nafsu dunia itu apa aja? Nafsu dunia itu apa aja? Harta, tahta, dan cinta. Itu nafsu dunia. Pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang bisa menahan hawa nafsu. Nafsu apa aja? Nafsu harta, tahta, dan cinta. Karena sesungguhnya kehidupan nanti nggak akan kita bawa sama sekali. Harta, tahta, cinta nggak akan ada yang kita bawa. Gitu ya. Apa? Kekasih antum, istri antum nanti, suami antum nanti dibawakah? Enggak akan ada. Harta enggak akan dibawa kecuali disediakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Cinta gitu ya. Kalian wah ini bidadariku dan sebagainya. Kalau antum enggak bisa mendidik bidadari antum, ini bidadari yang sudah halal ya. Atau bidadara yang sudah halal gitu kan. Lawannya bidadari apa? Bidadara ya. Bidadara antum, suami kalian gitu katakanlah gitu. Enggak bisa antum bawa. Gitu ya. Makanya saling menasihat. Itulah seorang pemuda yang kuat, pemuda yang bisa menahan hawa nafsu dari harta, tahta, dan cinta. Gitu ya, lepaskan. Jadi pemikiran kita, pemikiran antum semuanya itu udah semuanya akhirat. Enggak ada pemikiran yang remeh-remeh gitu ya. Hanya mikirin sesuatu yang kecil gitu ya. Tapi mikirnya akhirat. Orientasinya selalu akhirat. Makanya salah satu tadi karakter dari seorang muslim itu adalah mempunyai kegalauan yang sangat besar. Kegalauan besar apa? Terhadap akhirat. Gitu ya. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Hari ini kita akan belajar tentang 6 karakter pemuda pilihan Islam. 6 karakter pemuda pilihan Islam. Itu adalah salah satu tadi mukadimahnya adalah pembukaan dari Imam Syafi'i. Seperti itu. Karakteristik pemuda pilihan Islam itu yang pertama adalah pemuda yang selalu menyerukan yang hak atau kebenaran. Pemuda yang selalu menyerukan kepada yang hak atau kebenaran. Serukan selalu kebenaran, yang hak. Ini hak, ini batil. Gak usah yang abu-abu. Antum bilang benar-benar, ini salah-salah. Ini yang hak, ini yang batil. Ada di surat Al-A'raf ayat 18. Ada yang bawa Quran? Masa Gaza lagi? Coba. Deng 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 deng. Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf ayat 181. Afan. Al-A'raf 181. Pemuda harus selalu menyerukan kepada yang hak. Al-A'raf surat ke-7 ayat 181. Bacain. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan adalah umat-umat yang memberikan petunjuk terhadap yang hak. Dan dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan. Gitu ya. Ini dasarnya seperti itu. Kalian harus tegas. Ini benar, ini salah. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang halal, ini yang haram. Ini uang siapa? Ini uang subhat gitu kan. Barangkali ada yang nemu uang gitu ya. Karena kan kalau kita nemu uang itu prosedurnya panjang harusnya seperti itu. Diumumkan dulu, didiamkan dulu selama 30 hari dan sebagainya. Kalau nggak ada yang ngaku baru dapat dieksekusi dan sebagainya. Yang kedua, untuk karakter pemuda pilihan Islam yang kedua adalah mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka.
Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ada yang bisa bacakan Al-Maidah ayat 54? Siapa lagi yang bawa Quran? Hanya berdua yang bawa Qurannya. Buka Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah surat kelima ya, ayat 54. Bacain kutub. قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah, maka kelak Allah mendatangi suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya dan bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepadanya karena siapa yang berkehendak yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Gimana cara kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya? Kalau kita mencintai Allah bisa. Gimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya? Gimana? Yang kencang. Gimana? Melakukan ibadah. Apa? Apa sih? Gak dengar apa? Melakukan ibadah yang diridhoi, yang Allah ridhoi. Apa lagi? Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kan kalau ilmu PPKN apa ya sekarang ya? PPKN ya? Sekarang apa namanya? PAI? Bukan PAI. PKN kali ya. PKN gitu. Apa itu takwa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Gimana kita mendapatkan cinta Allah? Zuhud. Ada lagi? Tauhid. Apa lagi? Sabar. Banyak sekali gimana kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib. Habis itu lengkapi dengan hal-hal yang sunnah, silahkan. Puasa antum, bisa bersedekah, bisa amal ma'ruf nahi mungkar, kan gitu ya. Bisa bersikap tawadhu kitanya, gitu kan. Memiliki adab yang baik supaya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 36 ya. Yang ketiga dari 6 karakteristik pemuda pilihan Islam, yang ketiga adalah mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu yang lain dalam hal ketaatan. Mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan. Mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain serta taat menjalankan ajaran agama. Ada dalam surat apa itu?
Mereka saling melindungi, saling mengingatkan satu sama lain. Surat apa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. At-Taubah surat ke-9. Mereka saling melindungi, saling mengingatkan satu sama lain. Ada yang bisa bacakan? At-Taubah ayat 71. Siapa lagi bawa Quran? Udah, kutub udah siap. Bacain. 71 At-Taubah 71. Ubadin. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian dari yang lain. Penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah yang diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini dikatakan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tapi ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya adalah mendirikan sholat. Tuh, poinnya ada syarat utama itu sholat. Makanya pembeda muslim dengan kafir itu adalah sholat. Berikutnya setelah sholat apa? Zakat. Ini poin kedua, ini penting, zakat. Kalian belum kena zakat, nanti kalau sudah punya penghasilan, kadang-kadang kita lupa terhadap zakat. Seperti itu. Yang berikutnya apa? Mereka taat pada dan Rasulnya dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Sholat, zakat, taat. Tuh, sholat, zakat, taat. Poin utama sholat. Itu zakat, habis itu taat. Jadi poin ketiga adalah saling mengingatkan satu sama lain. Gitu ya. Antum melihat teman ngelakuin kesalahan, tegur. Yang benar seperti ini nggak boleh gitu ya. Aturan pondok seperti ini, nggak boleh loncat di atas kasur gitu katakanlah. Masih ada yang loncat, stop. Ini aturannya nggak boleh. Nanti antum dolim, kasur roboh. Kan gitu. Kalau dulu kan masih sering tuh, santri itu senang pindah dari kasur satu ke kasur yang lain gitu kan, loncat tuh, teng gitu kan. Yang di atas gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Gitu. Jadi Spiderman apa ya? Jadi keras sakti, gitu kan. Gitu kan. Jadi ada kasus jebol kasur gitu kan dan sebagainya gitu ya. Ya kalau sadar diri mending, kalau nggak sadar diri kan repot gitu. Apalagi yang katakanlah bobotnya lebih gitu katakanlah, wah mencoba ilmu meringankan tubuh gitu ya. Jadi ingat kasus santri tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, yang mencoba tes kesaktian. Masih ingat nggak? Ada santri yang masuk ke akhwat tengah malam. Di tahun antum bukan ya? Iya kan? Masya Allah. Gitu. Ada kasus santri ikhwan masuk tengah malam ke santri akhwat. Gitu, dipanggil sama pengurus, ketahuan ditanggil sama pengurus, nggak ngapa-ngapain, cuma naik ke lantai 4, turun lagi, naik lagi ke lantai 4 itu, turun lagi, nggak ngapa-ngapain. Ditanya sama kita pengurus, ngapain kamu ke atas gini? Dulu di pondok ya, sebelumnya nggak ada yang kedengaran, Bi. Ternyata dites di Alfat kedengaran gitu, ketahuan. Ngetes kesaktian ternyata, gitu. Alfat nggak ada yang tahu ya? Wah, memang sengaja nggak diberitahu itu. Itu masuk ke area antum itu jam 12 malam atau jam 9. Gitu. Jadi naik ke atas nggak ngapa-ngapain. Kita lihat dari pengurus akhwat itu ngelihat CCTV, nggak ngapa-ngapain, nggak ke kamar kalian, nggak ngapain. Masuk, naik ke atas, turun lagi, naik lagi ke atas, turun lagi gitu.
gitu. Luar biasa, ngetes kesaktian kan gitu. Luar biasa. Kan kesaktian yang bermanfaat gitu ya. Kalau kesaktiannya dapat apa gitu kan, dapat ilmu atau apa gitu. Maksudnya ini mah ngapain gitu atas kesaktian. Itu. Lanjut. Keempat apa? Mereka adalah pemuda yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karakter pemuda pilihan Islam yang keempat adalah pemuda yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Pemuda yang memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter kita adalah kalau kita berjanji, kita tunaikan janji, karena janji itu sudah pasti utang gitu ya. Apalagi janji ke Allah itu ada nadar gitu ya. Ada yang punya nadar nggak yang belum terlaksana? Ya Allah, kalau ana selesai 5 juz sekali duduk, ana punya nadar A gitu ya. Kalau ana habis tasmi 10 juz sekali duduk, mau naktir seluruh santri gitu. Kalau ana selesai 30 juz bisa tasmi sekali duduk, ana punya nadar A, B, C, D. Silahkan, itu janji yang harus ditunaikan. Dan itu utang kalau enggak dibayarkan. Betul. Yang kelima, karakter pemuda pilihan Islam yang kelima adalah mereka tidak ragu dalam berkorban baik jiwa dan harta mereka. Mereka tidak ragu berkorban dengan jiwa dan harta mereka. Mereka tidak ragu dalam berkorban dengan jiwa dan harta. Mereka tidak ragu dalam berkorban dengan jiwa dan harta. Harta hanya titipan, jiwa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita bawa, meninggal hanya dengan kain kafan berapa helai gitu ya. Tidak ada yang kita bawa. Makanya tidak ragu berkorban, korbankan jiwa dan raga antum semuanya. Makanya pejuang dulu dengan takbir Allahu Akbar itu udah semangat sangat luar biasa ya, gitu ya. Jadi mereka itu mencari syahid, gitu ya. Kalau kita kan terkadang masih mikir ya, Allahu Akbar, syahid ente, gitu. Mereka udah lepas semua. Yang dicari itu mati syahid. Karena mati syahid janji Allah Subhanahu wa taala adalah hadiahnya surga. Makanya nggak ragu, panggilan jihad mereka jalan. Ada dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Orang yang beriman adalah orang yang percaya terhadap Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Nanti silahkan dibuka ya. Dan yang terakhir, pas lah ya, untuk karakter pemuda pilihan Islam yang terakhir adalah pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah. Dan hatinya selalu terkait di masjid. Luar biasa ya, pemuda yang selalu tumbuh beribadah kepada Allah dan hatinya selalu terkait di masjid. Semoga kita semuanya menjadi pemuda yang seperti ini, yang tumbuh beribadah selalu kepada Allah dan hatinya itu terlalu di masjid. Kemanapun gitu ya, antum safar gitu ya,
kalau sudah waktunya sholat dan sebagainya, antum udah gelisah nyari masjid. Karena masjid itu adalah pusat peradaban sebenarnya. Gitu ya. Ada dalam surat apa? Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang mendapatkan naungan? 7 pemuda, 7 golongan yang mendapatkan naungan? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Berikutnya, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Berikutnya, terkait dengan masjid. Berikutnya, 2 orang yang mencintai dan bertemu karena Allah. Terus seorang laki-laki yang berbeda, seorang perempuan yang jauh takut kepada Allah. Nah, orang laki-laki yang senantiasa mengenal berzikir dan kesehariannya matanya mengalirkan ke Allah. Orang laki-laki yang diajak wanita yang mulia, yang cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan orang laki-laki yang bersedekah dan menyembunyikan amal sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya apa yang disedekahkan tangan kanannya. Luar biasa. Gimana caranya? Sembunyiin tuh tangan kiri kita. Atau tangan kirinya nggak tahu. Berarti kalau sedekah ditutupin, tangan kirinya tahu dong. Seperti itu. Luar biasanya kita. Semoga kita memiliki 6 karakter pemuda pilihan Islam. Kita ulang. Yang pertama apa tadi? Pemuda yang selalu menyuruh kepada yang hak. Yang berikutnya, mereka mencintai Allah dan Allah pun mendantainya. Yang ketiga, yang keempat, mereka adalah pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah. Terus yang kelima, mereka tidak ragu dalam berkorban dengan jiwa dan hartanya. Yang keenam adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah dan hatinya selalu tertaut di masjid. Semoga kita semuanya memiliki karakter ini. Karena karakter ini akan membangun karakter kita, jiwa kita, mental kita. Semuanya hanya untuk Allah. Orientasi dalam kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Allah alam bisawab. Itu materi hari ini. Pengumuman. Ada ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Karena kalau kita menjadi mukmin yang kuat, tentunya kita memiliki kualitas yang baik, mempunyai profesionalisme yang baik, mempunyai kinerja yang baik. Gitu ya. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan bahas tentang 10 kepribadian muslim.